Hari ini saya akan mengulang kembali akan visi dan misi dari gereja kita ini, saudara. Baik, seperti saudara ketahui bahwa hampir 30 tahun yang lalu ya, ketika gereja ini didirikan oleh para penatua, Pak Sam tentunya yang khususnya diberikan satu beban hati, what kind of church yang akan dibangun ini. Lalu saya percaya Tuhan yang berbicara dalam hatinya Pak Sam memberikan suatu impresi gereja yang mula-mula yang dicatat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua itu, saudara, tentang kisah jemaat mula-mula. Lalu beberapa tahun kemudian kita tahu kalau saudara yang mengikuti warta jemaat ya, ada visi, misi, dan value sebagainya, mungkin agak sulit untuk saudaranya. Sampai beberapa tahun yang lalu saya memikirkan, saya diberikan beban bagaimana cara supaya mudah ya sampai kepada jemaat gitu. Lalu saya diberikan satu hikmat untuk memudahkannya, simplify, bukan merubah visi yang semula itu, tapi simplify supaya kita ini lebih mudah. Lalu karena waktu itu kita juga belajar tentang purpose driven life lebih dari 10 tahun yang lalu. Lalu setelah saya cocokkan ternyata apa yang ada di Kisah Rasul 2 itu semua tercangkup di dalam 5 hal yang kita kenal sebagai purpose driven life itu ya. Dari worship, ministry, evangelism, fellowship, discipleship itu ada semua. Dan kelima hal itu adalah sebetulnya penjabaran dari yang namanya the Great Commandment and the Great Commission itu ya. Ininya. Jadi kalau ditanya seperti yang saya simplify, berapa banyak saudara yang masih ingat secara simplify apa visi dan misinya? Berapa banyak yang lupa? Kalau lupa, I'm glad. Karena itu sebabnya saya ingatkan lagi hari ini saudaranya. Jadi secara simplify-nya, mudahnya, visinya untuk ingat gitu. Jadi kalau saudara tiba-tiba dicomot gitu, lu dari gereja mana? Eklesia, apa visinya? Saya berdoa supaya saudara langsung klik ingat gitu ya ininya. Visinya adalah komitmen to the Great Commandment and the Great Commissions. Jadi the Great Christian atau Church, gampang ya, C gitu. The Great Commandment. Nah, saya tahu dari wajah-wajah saudara agak lupa, itu sebabnya saya sampaikan lagi. Nah, image ini saudara-saudara sangat-sangat familiar ya. Nah, bagaimana mencapai visi yang tadi dengan kalau saudara melakukan misi ini atau hal yang saudara lakukan ini, kalau saudara lakukan sungguh-sungguh, saudara akan mencapai visi yang tadi itu ya. Ininya. Baik. Nah, kita akan masuk tahun ini seperti yang saudara tahu tahun lalu kita banyak fokus kepada fellowship. Kenapa? Karena kita baru saja bergabung ya antara Chatswood dan Hills itu. Jadi saya banyak menekankan tentang fellowship karena supaya kita disadarkan bahwa kita ini saudara satu dengan yang lain. Namun tahun ini selain kita meneruskan fellowship ini karena masih terus banyak yang dibina, masih banyak ruang yang kita perlu improve, saya mau tambahkan dengan nomor 1, worship. Tahun ini juga kita akan banyak menekankan kepada worship. Karena worship sebetulnya dasar dari segalanya, saudara. Kalau kita ministry dengan baik, serap itu karena kita worship. Kalau kita mengabarkan Injil, memberikan kabar baik, itu karena worship kita juga. Fellowship, discipleship, karena worship. Worship secara singkatnya adalah, atau secara sederhananya, adalah mengenali atau sungguh-sungguh bisa meresapi betapa besar kasih Allah kepada kita, sehingga kita mengasihi kembali Allah. That's worship secara sederhana, itu seperti begitu saudara ya. Nah, namun hari ini saya mau membahas bagian yang pertama, the Great Commandment-nya ini saudara. Apa kalau kita komitmen kepada the Great Commandment, perintah yang agung, apa maksudnya? Khususnya waktu ditanyakan kepada Yesus. Kepada Yesus ada seorang bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus,
sengaja saya nggak mengutip satu particular ayat ya. Tapi saya gabung-gabungkan Markus, Matius sampai kepada ayat-ayat yang asli yang dikutip oleh Tuhan Yesus dalam perjanjian lama. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu yang terkenal dengan Shema Israel. Kalau saudara pernah dengar ya, syahadatnya orang Israel sampai hari ini. Kalau orang Muslim punya syahadat, orang Israel itu punya ya ini. Jadi Yesus, para rasul, semua Israel dari zaman Israel akan mengucapkan ini 2 kali sehari minimal, pagi dan malam. Satu ayat emasnya mereka ya ininya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatan. Ini ayat asli yang dikutip oleh Tuhan Yesus dari Ulangan 6, 4 dan 5. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, sebelum kita membahas, hari ini saya akan membahas satu saja dari bagian yang pertama, Ulangan 6, 4 dan 5 itu. Tapi sebelum itu saya mau saudara memperhatikan kalimat yang terakhir. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, seperti saudara ketahui, hukum Taurat yang Yesus sedang refer ini tentunya perjanjian lama, perjanjian baru kan belum ada pada waktu itu ya. Nah, dari seluruh perintah di perjanjian lama ini ada 613 perintahnya. Yesus berkata begini, pada kedua hukum inilah, dari seluruhnya ini nih, bergantung kepada kedua statement ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Ada kata bergantung. Nah, saudara tentu familiar dengan namanya cuci-mencuci ya. Cuci-mencuci. Saudara cuci baju ini, baju yang mahal. Saudara cuci dengan washing machine yang paling mahal di Sydney. Saudara pilih sabun cucinya yang paling wangi dan paling mahal. Saudara cuci, saudara hasilkan hasil yang sangat bersih itu. Tapi kalau tidak bergantung dengan erat kepada gantungan itu, alias jatuh, apa yang akan terjadi? Jatuh semua ya. Jatuh semua dan kotor semuanya, dengan kata lain akan sia-sia. Jadi kalau semua lakukan semua nih perintah nih, 613, mengasihi, melayani, memberi semuanya dengan segenap jiwa, hati dan kekuatan. Tapi kalau tidak bergantung kepada kedua ini, hasilnya akan sia-sia, akan tidak baik. Jadi semuanya harus dari karena mengasihi Tuhan Allahmu, segenap hati kekuatan dan karena mengasihi sesama. Ini yang menjadi dua. Jadi masalah akan ada goncangan, angin, badai, banjir dan sebagainya itu bukan pertanyaan. Pertanyaan waktu itu terjadi, apa respon kita? Apakah kita akan kembali? Iya ya. Badai itu akan datang, angin itu akan datang. Angin tidak dihargai. Angin dikecewakan, angin tawar hati, angin disalah mengerti, angin dituduh itu akan datang. Gak bakalan, bukan pertanyaan akan datang atau enggak. Tapi pertanyaannya apakah kau bergantung kepada mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan atau enggak. Dan itu yang akan menentukan baju itu akan jatuh kotor dan sia-sia atau tetap akan bergantung. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kalau kita bergantung sesuai dengan visi kita, you'll be a great Christian. You'll be a great church. Itunya. Jadi itu yang pertama ya. Nah, tapi saya hari ini kembali saya katakan, saya akan membahas satu saja karena waktu ya. Saya pun terus terang nggak tahu apakah berhasil dalam waktu setengah jam membahas yang ini. Kalau enggak, saya berjanji saya tidak akan tahan lama-lama ya. Saya akan
berhenti di tengah jalan, saudara. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Baik. Nah, kita akan bahas bagian yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Apa maksudnya Yesus waktu kau berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Nah, seperti saudara ketahui, yang namanya kata itu bisa berubah-ubah kan artinya. Sesuai dengan tempatnya, waktunya, apa yang satu kata di satu tempat bisa berbeda artinya dengan tempat lain. Betul enggak? Kata tulang misalnya di Batak. Ada yang Batak di sini. Tulang. Di tempat lain artinya beda. Betul enggak? Kalau disebut tulang Roni akan datang. Nah, kalau untuk orang Jawa mungkin, tulangnya Roni akan datang gitu ya, skeleton. Tapi buat orang Batak akan berbeda ya ininya. Nah, demikian juga dengan kata, kita mulai dengan kata kasihilah Tuhan. Kasih, kata kasih. Nah, seperti saudara ketahui, mungkin saudara juga bisa tebak, kata kasih yang muncul di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru yang oleh para penulis Perjanjian Baru, meskipun Yesus mungkin kemungkinan besar berbicara Ibrani, tapi waktu diterjemahkan ke dalam bahasa Greek, bahasa Ibrani-nya adalah ahava. Ahava atau dalam bahasa Greek-nya yang ekuivalen adalah agape, ya, agape. Nah, kata ahava atau agape memang dipakai dalam berbagai versi ya. Kadang-kadang dipakai berbicara tentang kasih affection atau yang melibatkan feeling seperti dalam Yeremia, God loves you with the everlasting love. Ya. Atau kasihnya Raja Ahasveros kepada Esther, sebutnya ahava ya ininya. Tapi juga bisa diterjemahkan sebagai kasih secara family seperti Abraham ahava kepada Ishak, kasih secara keluarga ya ininya. Storge kalau dalam bahasa Greek-nya yang lebih tepat. Atau kasih Yonatan terhadap Daud. Atau kasihnya rakyat Israel kepada Daud. Memakai kata ahava juga. Jadi bisa ini. Tapi yang paling banyak dipakai oleh agape atau ahava adalah kasih yang merujuk kepada the will of conduct. Artinya kemauan atau perilaku. Kemauan atau perilaku. Ini yang mayoritas ketika agape itu dipakai di dalam Alkitab ya. Atau apa. Jadi artinya enggak melibatkan perasaan. Perasaan kalau ada syukur tapi enggak juga enggak jadi masalah. Tetap perintah untuk mengasihi. Jadi, nah karena ini yang pertama, kenapa kita pilih yang ini? Kenapa ini interpretasi yang paling tepat untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan jiwa kekuatan. Karena pertama, memang mayoritasnya terjemahan ahava agape itu merujuk ke sini. Kedua, kalau Tuhan memerintahkan, itu pasti bisa dilakukan. Saudara percaya itu? Enggak mungkin Tuhan menyuruh sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Dan Tuhan itu tidak mungkin menyuruh kita untuk melakukan perasaan. Kalau yang tiga ini kan perasaan semua nih, affection, family semuanya. Ada feeling yang involved kan, ya ininya. Tapi yang ini adalah yang diperintahkan adalah perilaku, pilihan, perbuatan. Nah ini yang diperintahkan oleh Tuhan. Bukan memiliki satu affectionate feeling. Coba bayangkan tiba-tiba ada stranger masuk, lalu senior pastor berkata sama Asher, Roni, kasihi orang itu. Artinya langsung diinterpretasikan affectionate, jatuh cinta. Ya kalau cantiknya kayak bidadari atau bagaimana ya. Kalau misalnya laki juga dan bagaimana gitu ya, antik tampangnya. Kasih secara affection. Everybody knows that's impossible, betul enggak? Ininya. Jadi yang diperintahkan itu bukan affectionnya, tapi tindakannya, the will, the choice yang diperintahkan oleh Tuhan. Kasihilah dengan kasih yang ini. Tuhan Allah dan ini. Salah satu preacher pengajar yang
mendefinisikan agape itu lebih cocok kalau diterjemahkan sebagai care. Take care, good care gitu ya. Semakin mengasihi, semakin good care. Jadi artinya ada feeling, nggak ada feeling, nggak jadi masalah. Seorang suster, nurse yang look after pasiennya dengan sangat mengasihi bisa gitu. You take good care of it, ya. Atau elderly people atau apalah ininya. Ada anak yang baru misalnya anak Sunday school teacher, please take care of it. Dan itu artinya you agape. Anak itu ya, ininya. Jadi sesuatu yang bisa dilakukan. Nah, kita akan masuk kepada kalau gitu apa maksudnya mengasihi dengan hati, jiwa dan kekuatan. Saya minta beberapa teman, tolong kira-kira orang itu punya interpretasinya apa? Seperti yang tadi saya katakan, kata itu bisa berubah-ubah menurut latar belakangnya kita, interpretasinya kita, teologianya kita dan sebagainya. Jadi ada beberapa inputan. Oh, mengasihi dengan hati itu dengan motivasi yang tulus. Berusaha mengerti kehendak Tuhan dan lain-lain. Jadi ada yang gak tepat, ada yang nyerempet-nyerempet juga gitu saudara. Dengan jiwa menunjukkan sayang kepada Tuhan. See, that's involving feeling gitu ya ininya. Dan kita udah agree tadi dengan kata kasih itu irrelevant dengan feeling. Kalau ada bagus, enggak harus jadi masalah ini. Menurut kepada Roh Kudus dan lain-lain. Kalau kekuatan kebanyakan sudah menangkap dengan baik ya ininya. Nah ini cuman beberapa inputan saja. Kalau saudara ada yang lain, that's okay ya. Ada yang lain anyway, totally lain dari sini. Oke, masih ini ya, masih terharu, nggak apa-apa pagi-pagi. Ya, kenapa kita bisa lain? Karena cara pandang kita itu sangat-sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Barat yang akarnya itu ada hubungannya dengan cara pandang Greco-Roman, Yunani dan Romawi ya ininya. Baik, kalau begitu, apa artinya to love God with all your heart dipandang dari kacamata Ibrani? Kalau orang Ibrani ini berkata heart itu apa artinya? Nah kembali saudara, Alkitab berkata memang bisa berbagai macam. Misalnya kata heart atau hati itu bisa artinya physical, benar-benar jantung saudara. Misalnya kisah tentang Nabal, saudara ingat bekas suaminya Abigail itu. Tiba-tiba setelah mendengar berita hatinya stop gitu ya. Hatinya stop dan dia menjadi membatu. Artinya memang kena sakit jantung. Organ. Tapi bisa bicara tentang emotion juga bisa. Seperti misalnya Hana. Hatinya susah gitu ya ini. Kata broken heart itu aslinya dari Ibrani. Itunya. Jadi turun kepada Inggris gitu ya. Broken heart, fear, depressed atau bahkan positif. Joy, heart. Jadi bisa secara emotion juga. Tapi waktu orang Ibrani memakai kata heart untuk yang kedua ini jarang sekali. Tidak banyak. 700 lebih itu kebanyakan mayoritas itu refernya kepada dua yang ini. Yaitu the thought, pikiran, akal budi, atau choice, will. Choice, will, atau thought and mind ya ininya. Choice atau will, desire kadang-kadang. Contohnya waktu Daud mau mendirikan bait Allah. Lalu Nathan berkata, lakukanlah sesuai dengan your heart desire. Jadi the will or the choice-nya gitu ya. Tapi yang paling banyak dua ini, the thought and the mind. Jadi saya mau anjurkan saudara, encourage saudara, setiap kali saudara membaca Alkitab, dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, karena perjanjian baru pun ditulis oleh orang Yahudi yang masih punya mindsetnya Ibrani gitu ya. Setiap kali saudara membaca kata heart atau hati, ganti langsung di benak saudara itu ganti langsung. Ganti dengan akal budi atau pikiran. Akal budi atau pikiran. Contoh hal yang ketiga tuh ya, thought and mind. Saudara pernah dengar katanya, Amsal 7. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku
Dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Apa artinya dalam hatimu? Dalam hati perasaan? No, di sini. Dalam pikiranmu ininya. Dalam pikiranmu. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan pikiran dan akal budimu. Nah, karena yang diperintahkan itu bukan sesuatu yang abstrak seperti feeling dan sebagainya. Nah, apa artinya mengasihi Tuhan dan Allah secara praktis? Sebetulnya kalau saudara baca ayat-ayat setelahnya itu ya, setelah dalam perjanjian lama yang saya maksudkan adalah Ulangan 6 ayat 45 itu. Ayat-ayat selanjutnya itu menjelaskan how to love God with all your heart gitu ya ininya dan seterusnya. Atau misalnya dalam minggu yang lalu 1 Korintus 13 kayak tentang kasih itu ya. Apakah kasih itu? Apakah dia menjelaskan satu abstract definition kasih itu adalah terdiri dari H2O dicampur dengan NaCl dan sebagainya? Enggak. Dia akan menjelaskannya dengan kata kerja, perbuatan, tindakan. Dengan kata lain, love is what love does. Kasih itu adalah apa yang dilakukan oleh kasih. Itu definisinya. Jadi kalau saudara lihat termasuk dalam ulangan tadi syahadatnya orang Israel, kalau saudara lihat ayat-ayat setelahnya, misalnya begini. Ini ulangan 6 ya, selanjutnya nih, ayat selanjutnya langsung setelah itu. Apa yang kuperintahkan, ini kan di atasnya tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwa kekuatan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Perhatikan bagaimana? Dengan perasaan? No, dengan ini, pikiran, akal budi ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatnya sebagai tanda tanganmu dan harus menjadi lambang di dahimu. Kau harus menuliskannya pada tiang pintu rumah dan pintu gerbangmu. Saudara ingat itu ya, yang ada di kepala orang Yahudi suka pakai lilit. Itu tujuannya supaya kalau setiap kali kamu ingat itu, pikiranmu langsung engage akan firman Tuhan untuk melakukannya. Bukan untuk dirasa-rasa gitu saudara. Untuk dilakukan itu semua tujuannya. Dan ayat yang ketujuh, haruslah kamu mengajarkannya. Jadi bagaimana engkau mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati? Pertama, perhatikan. Ajarkan. Semuanya tindakan. Katanya ajarkan. Dalam bahasa aslinya itu sebetulnya ya, to impress. Jadi bukan mengimpress gitu ya. I fail so many times. Harusnya impress itu begini. Saya beri contoh ya. Ada anak datang kepada papanya. Ini saya ambil dari Hebraic joke ya. Orang Yahudi punya joke gitu. Papa, apa sih artinya? Apa sih bedanya antara jengkel dengan sangat-sangat jengkel? Annoyed and exasperate gitu ya, exasperated. Oh, itu cuma sekedar degree ini gitu. Bagaimana dalamnya. Tapi impress itu beda. Sini papa kasih tahu, kasih lihat ya. Lalu dia angkat telepon. Teleponnya masih zaman dulu ya, bukan yang ini. Teleponnya random. Lalu diangkatkan sebelah sana. Halo, is Ronnie there? Nah, orang itu mungkin lagi sibuk, kan pakai speaker nih ya. Jadi anaknya lihat, is Ronnie there? There is no Ronnie here katanya. Salah nomor katanya. Kedengeran suaranya annoyed, jengkel gitu, agak jengkel. Jadi ditutup. Nah, itu yang namanya agak jengkel, annoyed. Impress kan? Nah sekarang papa kasih lihat lagi. Pencetnya redial, jebret gitu kan, nggak tahu nomornya tadi yang diingat yang tadi nomornya tadi. Tapi langsung nyambung ke orang yang sama kan. Is Ronnie there? Nah langsung kan orangnya udah lagi pertama aja udah annoyed gitu ya ini. Udah dikasih tahu nggak ada yang namanya Ronnie di sini. Lain kali kalau telepon cek nomornya ya, jangan berani-berani telepon lagi, jebret. Nah itu yang namanya marah.
Tapi saya mau kasih tahu apa exasperated. Sorry, daya lagi kan. Jebret. Ketika diangkat suaranya udah ini kan. Wah udah halonya udah ini gitu. Kadang nggak ada nomor callernya kan. Nggak ada nomornya, bisa salah bisa enggak. Tapi udah curiga. Wah ini. Nah ketika ini bapaknya bilang begini. Halo, I'm Ronnie. Is there any call for me? Katanya. Nah, itu artinya exasperated. Itu artinya impress. Ininya ya, to impress. Nah, that's contoh how you love God with all your heart and dan seterusnya ya. Nah, sekarang tadi seperti saya sudah menjelaskan tentang worship. Worship adalah mengenal kasih Allah. Kalau saudara lihat ayat-ayat selanjutnya ini ya, di pasal-pasal selanjutnya ini masih berhubungan terus. Di situ dijelaskan bagaimana kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Aku yang menebus engkau dari belenggu orang Mesir, dari perbudakan katanya. Dan aku yang dengan kasih setia memegang perjanjian kepada beribu-ribu keturunanmu katanya. Jadi kita di-expect untuk menerima, mengenal, memahami kasih Allah itu, tapi Allah juga memerintahkan supaya kita mengasihi kembali balik dengan hati, jiwa, dan kekuatan. Nah apa artinya? Apa yang Tuhan mau? Ingat ya, bukan perasaan yang dia suruh. Ini kalau saudara banyak sekali, saya ambil satu aja, salah satu ayat emasnya orang Israel atau orang Ibrani, orang Yahudi ya. 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apa yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, yang tadi sudah mengasihi, menebus dan sebagainya ya. Selain takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah. Beribadah itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggris suka diterjemahkan sebagai worship or serve. Karena itu kayak koin bermata dua gitu. When you beribadah, itu you worship and you serve. Atau dalam kata bahasa Indonesia kadang-kadang mengabdi ya, mengabdi kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwa ininya. Jadi cara yang paling baik untuk mengasihi Allah adalah dengan cara yang berkenan, dengan cara yang Ia mau, dengan cara yang Ia perintahkan, bukan dengan imajinasinya kita sendiri, interpretasinya kita sendiri. Nah, tadi kita tahu bahwa kita belajar mengasihi Allah dengan hati adalah dengan pikiran atau akal budi kita. Nah, saya mau berikan suggestion beberapa aplikasi bagaimana mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Hati sendiri dalam bahasa Ibrani-nya itu lev, secara pendeknya atau levav. Mungkin dari situ lahir kata bahasa Inggris liver ya, liver. Nah kembali udah liver ke dalam bahasa Inggris is totally different meaning gitu ya. Liver itu organ liver. Tapi dalam bahasa Ibrani itu beda. Pikiran atau akal budi. Yang pertama aplikasi yang saya mau suggest adalah fokuskan pikiran dalam setiap ibadah atau kegiatan. Dalam setiap ibadah itu fokuskan pikiran. Contoh yang paling simpel waktu kita mempersembahkan atau kita worship atau kita beribadah. Memberikan korban puji-pujian. Engage your mind. Jangan cuma nato gitu saudara. Cuma talk only. Nyanyinya mah nyanyi. Tadi lagu-lagunya bagus-bagus. Saya nggak kurang begitu ingat lagu-lagu ini ya. Tapi berbicara tentang Tuhan engkaulah segalanya dan sebagainya. Gitu. Ngomongnya sih begini. Tapi pikirannya bisa habis ini makan di mana ya? Kabramata atau di mana dan sebagainya. Jangan engage your mind. That's the least you can do to worship God with all your heart. All. Dengan segala akal budimu. Dengan segala pikiranmu. Fokus ininya dalam ibadah, doa dan sebagainya. Kenapa kita suka lihat ada jemaat yang datang ibadah, doa atau apa. Oh sepertinya kayak asal-asalan ya. Atau apa. Itu karena belum menangkap. Engage your mind. Jadi waktu kita menyanyi pun kita sebelum nyanyi kadang-kadang saya nggak ikutan nyanyi. Saya mikir dulu. Ini ayatnya nih ngomongin apa.
Can you engage it? Apakah kita bisa mengatakannya dengan jujur, serius, benar-benar gitu. Karena Tuhan itu seperti judge X factor atau apa kan ya. Waktu kita nyanyi dia bisa kasih tahu. Dia suka ngomong kan, I believe what you sing. Gitu. Itu yang membedakan ininya. Jadi engage your mind. Yang kedua, karena hati berbicara tentang pikiran, karena itu aplikasi yang kedua yang saya bisa suggest adalah pikiran yang mau diubahkan. Pikiran yang mau diubahkan. Seperti yang saya tadi katakan, setiap kali kita melihat dalam perjanjian lama atau Alkitab perjanjian baru ya, setiap kita melihat hati, langsung default pertamanya itu ganti jadi pikiran, akal budi. Akal budi atau hati, manusia tak dapat diduga, paling licik dari segala-galanya dan terlalu parah penyakitnya. Ganti itunya ya. Hal yang lain yang saya ingat, kenapa bahasa Ibrani itu menulis pikiran sebagai hati, karena dalam bahasa Ibrani, apalagi Ibrani kuno, mereka nggak punya konsep yang namanya otak. Nggak ada saudara. Cari otak dalam perjanjian, nggak ada gitu saudaranya. Karena itu apa yang ada di hati itu merupakan pusat dari segalanya gitu. Jadi yang ada terjadi dalam perasaan pun ada di situ, tapi juga semua yang ada pikiran ada di situ, tapi ditulisnya sebagai hati. Tapi kalau ditulis hati itu kebanyakan itu berbicara tentang pikiran. Yang kedua, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. That's not talking about perasaan, saudara. Itu berbicara tentang renewing your mind. Paulus berkata dalam versi perjanjian barunya ya. Tapi dalam perjanjian lamanya itu seringkali dituliskan sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan supaya engkau hidup. Itu berbicara tentang pikiran yang diperbaharui. Disunat hati itu artinya sesuatu yang membelenggu pikiranmu sehingga firman Tuhan, kebenaran Tuhan tidak bisa menembus. Sunatkan pikiran. Sunatkan. Rubahlah pikiranmu. Aplikasi yang ketiga. Setelah diubahkan, jaga pikiran itu. Jaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Jaga pikiran. Pikirannya ya ininya. Bukan hanya jaga perasaan. Saudara. Nah yang keempat. Belajarlah firman Tuhan. Dengan tujuan bukan ngejar omset. Oh setiap hari harus baca 2 pasal, 4 pasal. Gitu. Tapi belajarlah untuk menaati. Ingat ya tadi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati itu untuk dilakukan. Dengan arti tujuan. Kata Shema atau dengarlah Israel syahadatnya itu mengkonotasikan bukan cuma dengar, artinya perhatikan untuk ditaati. Ditaati ininya. Jadi ujung-ujungnya itu adalah obedience. Itu adalah mengasihi Tuhan. Itu sebabnya kalau seandainya, bukan seandainya, kalau kita hidup di zamannya Tuhan Yesus, itu kata-kata itu bisa jauh berbeda loh. Kalau seandainya zaman kita ini, apalagi kita dikecilkan lagi ya, gereja karismatik. Misalnya kita dikatakan atau diajak untuk worship misalnya. Pemimpin pujian setelah menyanyikan lagu, mari kita menyembah Tuhan. Atau let's worship, betul enggak? Jemaat interpretasinya apa? Terlihat dari tindakan setelahnya. Ada yang berdoa, ada yang menyanyikan kidung, lagu kata-kata sendiri, ada yang berbahasa roh. Itu interpretasi modern, dikecilkan. Tapi saudara kebayang gak kalau saudara ada di zamannya Yesus? Kalau Yesus berkata kepada para muridnya, let's worship. Apakah akan sama kira-kira? Para rasul akan berbahasa roh atau apa? Itu sebabnya di zamannya Yesus atau sebelumnya
the highest form of worship itu adalah study Bible. Bible study. Kalau Yesus berkata, let's worship, itu artinya let's discuss the Bible, firman Tuhan. Untuk tujuan menaatinya. Berubah memang setelah zaman gereja mula-mula, the highest form of worship itu lebih kepada perjamuan kudus. Makanya ditaruhnya di puncak pada misalnya mereka itu ya, ininya. Karena itu dianggap yang paling ini. Tapi di zamannya Yesus adalah the highest form itu worship. Tujuannya untuk supaya ditaati. Untuk ditaati. Ada ini ya, ada statement dari Brett yang ini bagus sekali. Ini yang membedakan. Nah tadi saya berkata bahwa kita ini banyak dipengaruhi oleh Greek, Roman thinking dan Western. The Greek belajar firman Tuhan itu untuk memahami. Nah kita banyak dipengaruhi. Jadi dengan khotbah, oh iya ngerti. Oh dengan heart itu artinya dengan pikiran. Oh kalau budi, ya thank you, kamu siap pastor, thank you. Western thinks to study is to apply. Jadi seperti dokter belajar medicine untuk di-apply, untuk praktis. Tapi the Hebrew atau orang Ibrani itu belajar untuk to revere. Revere itu artinya untuk mengagumi, untuk segan, takut akan Allah itu artinya revere. Saudara tahu artinya mengagumi? To stand in awe, itu artinya dengan mulut nganga. Gitu ya, itu artinya gitu. Saking kagumnya, saudara bayangkan jadi anak kampung gitu di desa, tiba-tiba diundang oleh Cristiano Ronaldo yang dia sangat idam-idamkan. Datang ke English Premier League, nonton di sana, dibawa oleh Cristiano Ronaldo di tengah-tengah lapangan. Saudara bisa bayangkan jadi anak seperti begitu? Saya taruhan nih setiap kata yang diucapkan oleh Cristiano Ronaldo, don't do this, do this, 613 commandment, you will hear it and you will obey. In awe. Karena revere, kagum, terpesona, segan. That's what it is. You study to revere. You study untuk menaatinya. That's at least 4 aplikasi yang saya bisa berikan. How to love God with all your heart. Yang kedua, study leads to reverence. Reverence leads to obedience. Yang kedua, apa artinya mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwa? Kembali, Alkitab menuliskan arti kata nefesh dalam bahasa Ibrani atau shike atau shukha dalam bahasa Greeknya, tergantung grammarnya. Itu bisa bermacam-macam. Misalnya, bisa berarti leher. Leher ini ya. Contohnya ketika bangsa Israel komplain kepada Musa dan kepada Tuhan. Di Mesir kami makan ikan dengan gratis, daging. Di sini gak ada yang masuk daging ke leher kami. Gitu ya ininya. Atau waktu Yusuf digiring oleh ininya ya ke Mesir itu. Diikatkan borgol di nefeshnya ini. Nah, tapi nefesh juga bisa berarti nyawa. Nah ini Greka punya konsep kebanyakan, termasuk kita. Yang artinya jiwa itu artinya mirip dengan nyawa. Sesuatu yang ada di dalam raga, ada di dalam badan yang nanti kalau mati terpisah. Itu ya yang ininya. Memang ayat Alkitab juga ada seperti itu. Misalnya nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Itu salah satunya. Tapi ini minimal. Ini minimal saudara. Karena dari 700 sekian ayat tentang nefesh ini konsep utamanya ini adalah life atau the whole being atau makhluk. Jadi sama seperti dalam bahasa Batak tadi kalau menyebutkan tulang itu artinya belum tentu hanya tulang belulang skeleton itu. Tapi the whole being pamannya ada di situ.
artinya jiwa dan raganya. Contohnya dalam perjanjian baru, kalau perjanjian lama banyak, perjanjian baru, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, apa artinya jiwa di situ? Apakah hanya nyawanya yang melayang-layang? Kan enggak kan? Misalnya saya tanya kepada Asher, biasa Darmaji yang suka hitung. Ji, ada berapa jemaat yang hadir? Ada 39 kepala, Pak. Apa artinya 39 kepala? Apakah kepalanya saja sementara badan dan anggota tubuhnya ada di tempat lain? Kan enggak, saudara. Artinya the whole being-nya, seluruh kepalanya. Nah, kata nefesh itu mayoritas itu berbicara tentang kepada seluruh whole being. Jadi apa artinya to love God with all your soul, segenap jiwa? Artinya it's perintah Tuhan untuk the whole devotion. Undivided loyalty. Seluruh tubuh jiwa dan raganya. Willing even to give up your life. Loyalitas dengan seluruh jiwa, tubuh dan jiwa dan raga. Sampai kepada ini ya, menyerahkan seluruh hidup kadang-kadang. Ada satu Rabi yang terkenal satu angkatan setelah Yesus namanya Rabi Akiva. Rabi Akiva ini ada dalam persekusi Roma karena dia tidak mentaati perintah Roma untuk jangan memberitakan atau mengajarkan ajaran Yahudi kepada orang-orang. Dia ini tetap mengajarkan gitu kepada murid-muridnya. Lalu dia dieksekusi, disiksa sampai mati. Pada waktu dia di menjelang kematiannya, karena siksaan yang begitu beratnya, saya lupa dikuliti atau bagaimana. Tiba saatnya dia mengucapkan syahadat Israel itu. Matahari udah terbenam ya. Jadi dia mengucapkan itunya syahadatnya. Adonai Eloheinu Adonai Echad, Tuhan itu Allahku, Tuhan itu Esa. Sementara murid-muridnya itu ada di sekitar situ. Waktu murid-muridnya mendengar itu, murid-muridnya datang kepada dia. Rabi, di tengah-tengah penderitaan seperti begini menjelang mati, kamu masih mengingat untuk mengucapkan syahadat seperti itu? Lalu Rabi ini berkata, jawabannya sama karena ada versi yang lain, ada serdadu Roma yang menuduh dia, kamu ini ahli sihir ya katanya. Kamu gak kelihatan menderita waktu di ujung mau mati begini katanya. Dan Rabi ini jawabannya sama ya, cuman versinya yang berbeda begini. Ya, kenapa saya enggak berbahagia? Karena all my life, sepanjang hidup saya, I always wondering. Saya selalu bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan. But I've never wondered how it feels to love God with all my soul. Sekarang saya baru bisa merasakannya. How to love God with all my soul. Artinya dengan seluruh hidupnya. Even to give up your life. Nah, banyak cerita martir Kristen yang mati dengan ucapan Kristus is my Lord. Di ujung kematiannya ya. That adalah sampel-sampel dari atau contoh-contoh dari how to love God with all your nefesh, with all your jiwa. Dengan the whole being. Aplikasi simple buat kita adalah dalam ibadah misalnya. Pergunakan seluruh anggota tubuhmu, this whole being to worship. Ada yang mengangkat tangan, ada yang segen nyanyi saudara. That's part of you love God with all your soul. Atau dengan misalnya hal-hal yang sifatnya korban. Korban waktu, ya korban perasaan juga bisa, inconvenience secara daging. That's how you love God with all your nefesh ininya ya. Atau apa yang kita pakai, apa kenakan pada tubuh, baik yang sifatnya permanen atau enggak permanen. Apakah berdasarkan you love God with all your nefesh ininya ya. Atau addiction, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh. Apa, makanan, semua. Is that because you love God with all your
nefes, dengan seluruh jiwa atau keberadaanmu. I know it's already time. Saya akan membahas ini untuk minggu selanjutnya. Bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan dan bagaimana mengasihi sesama manusia seperti yang Tuhan Yesus ajarkan.